Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju di Ngobrol Pagi ya. Ngobrol Pagi kali ini Juju akan bercerita melanjutkan part 1 kemarin ke part 2, yaitu tentang kembang. Kita ulas lagi, tumbuh itu suatu yang berbeda. Kalau tumbuh dia mulai dari berat badannya, tinggi badan, dan juga lingkar kepala atau lila lingkar lengan atasnya gimana ya. Kalau kembang itu fungsinya yaitu dia bisa bergerak, mendengar, melihat, dan bersosialisasi. Itu adalah kembang. Kalau itunya disebutnya berarti fungsinya. Di part ini Juju bercerita tentang kembang dari usia 6 bulan ya. Dari usia 3 sampai 6 bulan, karena kemarin itu Juju bahas tentang sampai 3 bulan ya. Dari usia 3 sampai 6 bulan itu apa yang harus kita lakukan, atau poin apa yang harus kita ketahuin, yang harus jadi patokan kita baik kita udah bisa apa. Baik. Poin yang pertama yang harus jadi patokan ketika usia 6 bulan, si bayi itu udah bisa membalik dari tengkulap ke terlentang. Itu perjalanannya dari 3 sampai 6 ya, berarti 3 bulan. Dia itu bisa bolak-balik, tengkurapnya itu bisa terbolak-balik. Yang kedua, mempertahankan posisi kepalanya yang tegap. Karena kan dari usia 2 bulan dia udah stimulasi untuk itu. Dan dia udah bisa tengkurap. Nah, ketika tengkurap tuh dia usahakan bisa mempertahankan kepalanya dengan tegak, meraih benda apa yang ada di depannya. Ketika kita menyimpan bola, dia bisa meraih. Yang ketiga, menirukan bunyi. Ketika kita bilang A, dia bilang A, ba gitu ya. Dia menirukan bunyi apa yang kita berikan, apa yang kita kasih tahukan ke si balita kita. Yang keempat, menggenggam mainan. Jadi dia udah bisa memegang mainan gitu. Yang kelima, dia tersenyum ketika melihat mainan dan gambar yang ada di depannya. Ketika kita memperlihatkan, ini loh gambar bapakmu deh gitu kan. Misalkan ketika bapaknya gak ada, gambar bapakmu, dia tersenyum, dia merespon apa yang kita berikan. Itu poin ketika usia 6 bulan, dari 3 sampai 6 bulan itu poinnya yang harus kita checklist, kita maksudnya mulai ngeh satu-satu. Langsung sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang tetap yang saya bilang, kita terus menstimulasinya, terus merangsangnya. Rangsang dia, sering tengkulapkan bayi kita karena 3 bulan kan dia udah mulai tegak tuh. Nah, terus kita rangsang dia terus tengkurap. Langsung gerakan benda ke kiri dan ke kanan. Kita berikan mainan. Kita goyangkan ke kiri dan ke kanan. Biasanya dia mengikuti dan berusaha mengambilnya. Pendengarkan berbagai bunyian-bunyian, iya, berbagai nyanyian-nyanyian, berbagai bunyi-bunyian, perdengarkan kepada bayi kita. Langsung kita juga memberikan bacaan buku, dia mulai nanti akan mulai menyimpan di memorinya kosakata yang kita berikan. Walaupun dia kalau penglihatan kita belum apa-apa. Sekarang kan ada istilahnya, bukan sekarang, dulu kan ada istilahnya, anak masih 1 bulan 2 bulan ngapain dibacaan buku, gimana dia meresponnya. Yang kita lakukan itu bukan respon si bayi, tapi penyimpanan di otak si bayi. Kosakata yang kita berikan itu akan tersimpan, dan ketika waktunya dia untuk bisa berbicara, dia akan berbicara. Apa yang dia simpan itu akan terungkap. Maksud terungkap tuh dia akan bisa gitu loh, bisa udah menyambungkan kata, udah beberapa kosakata itu dengan kita membacakan buku dari usia 1 bulan. Kelima, beri mainan benda yang besar dan berwarna. Yang kelima itu beri mainan, dia mulai diberikan mainan biar terangsang, mainan edukasi gitu kan ya, mainan edukasi yang bersuara, bernyanyi gitu kan, seperti itu kita bisa lakukan dari usia 3 sampai 6 bulan. Nah, setelah kita melakukannya itu berapa kali, Bu?
Berapa kali? Sesering mungkin dalam sehari bisa beberapa kali karena kita terus bermain. Anak itu dunianya bermain. Jadi kita mengenalkan sesuatu kepada anak itu dengan metode permainan pastinya ya. Jadi mainannya yang bertujuan untuk edukatif atau mengedukasi gitu. Mengedukasi itu tuh bisa dari awal-awal kehidupan. Maksud awal-awal kehidupan tuh iya ketika bayi masih bayi gitu. Jangan berpikir memberikan edukatif itu nanti aja dia udah mengerti, bukan, karena ada disebut golden age. Jadi emang usia emas ya, usianya emas tuh sampai kapan? Sampai 2 tahun. Jangan kita lepaskan gitu ya, usia sampai 2 tahun itu kita stimulasi semaksimal mungkin. uh, saya bercerita ini saya sambil mengingatkan diri saya sendiri supaya saya selalu ingat untuk menstimulasi anak saya, karena emang saya pun sebagai orang tua ya Bu, saya sebagai orang tua, saya juga punya balita gitu kan. Jadi saya sambil search tentang ilmu ini juga itu untuk diri saya pribadi, biar saya ingat bahwa emang sebagai orang tua itu fungsinya adalah menstimulasi dan stimulasi anak kita. Nanti pas usia 6 bulan kita harus memberikan MPASI. Nanti ada partnya untuk MPASI, apa aja sih kalau MPASI itu seperti apa gitu kan. Nanti ada part selanjutnya, karena di part ini saya masih ngebahas tentang tumbuh kembang. Mungkin segitu ya Ibu-ibu untuk usia 6 bulan yang harus kita lakukan. Tetap sebagai orang tua semangat terus menstimulasi anak kita. Ingin anak kita pintar, berarti sabarlah kita dalam menstimulasinya, karena stimulasi itu adalah harus istiqomah atau terus menerus gitu. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.